Nah, setelah tadi kita membuat garis bantu, nih garis bantu finger unit atau tegak lurus letter L. Pertama yaitu di sudutnya sini kita menuliskan titiknya itu adalah titik A. Nah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan titik B, yaitu arahnya ke sebelah kanan sini. Nah, untuk menentukan titik B ini rumusnya adalah 1/4 lingkar badan ditambah 1. Nah, jika lingkar badannya 80, jika lingkar badannya 80, maka 80 kita bagi 4 lalu tambah 1. 80 dibagi 4 tambah 1 itu sama dengan 21. Jadi kita ambil skala. Ini skala. Jadi dari titik A ini kita ukur ke samping kanan itu sampai sebanyak 21. Nah, ini dia kita tandain. Lalu kita tulis di sini tutup titik B. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan titik A ke F. Nah, titik A ke F ini rumusnya adalah 1/8 lingkar badan dibagi 2 ditambah 2. Jadi 80 dibagi 8 dibagi 2 ditambah 2. Ya, itu untuk mendapatkan A ke F. Jadi itu hasilnya adalah 7 cm. Nah, kita ukur dari titik A ke bawah itu adalah sebanyak 7 cm di sini. Lalu kita tulis di sini adalah titik F. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik A ke E. E dia ke samping sini, samping kanan di sini, sekitar sini. Nah, rumusnya adalah sama seperti titik A ke F, yaitu 1/8 lingkar badan dibagi 2 ditambah 1. Nah, kalau tadi dia di bawah dia A ke F ditambah 2, nah ke samping untuk A ke E, menentukan titik A ke E itu adalah ditambah 1. Maka kalau tadi A ke F adalah 7, maka A ke E dia sama dengan 6 karena dia ditambah 1. Nah, ini dia ya. Kita tandai dia sampai ukuran yang ke-6. Nah, ini dia E. Begitu. Nah, setelah mendapatkan titik A, E dan F, kita menggunakan penggaris siku di sini, lalu kita hubungkan dia seperti ini. Ya, ini disebut dengan garis kerung leher. Nah, seperti ini. Sudah. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik F ke C, ya, ke bawah. F ke C itu disebut dengan panjang muka. Nah, panjang muka yang kita gunakan yaitu adalah 8, panjang muka yang kita gunakan adalah 30. Maka dari titik F ke C kita mengukur panjang mukanya itu sebanyak 30 cm. Nah, kira-kira dia demikian. Nah, ini dia titik C. Nah, tadi kan kita sudah menemukan bahwasannya A ke F itu 7 cm, F ke C itu 30 cm, maka B, untuk menentukan titik B ke D2 itu adalah A ke F ditambah F ke C. Nah, untuk menentukan panjangnya ini dia sama dengan A ke F ditambah F ke C. Nah, untuk itu maka kita samakan dulu garis tegak lurusnya ke samping supaya bisa menghubungkan titik B ke D nanti. Caranya seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan titik C garisnya. Kita untuk tarik tegak lurusnya itu seperti ini. Kita gunakan penggaris siku, lalu kita hubungkan ke titik C tadi seperti ini. Usahakan dia lurus ke garis, lalu kita tarik garis ke samping. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menyamakan besaran lebar dari C ke D2 sama dengan A ke B. A ke B tadi adalah 1/4 lingkar badan tambah 1, yaitu 21 cm. Maka kita ukur C ke samping sebanyak 21 cm. Seperti ini. Lalu kita tarik garis tegak lurus ke bawah. Nah, ini adalah D2. Kita boleh buktikan ya yang sama atau tidak. Nah, tadi kan A ke F itu 7 cm, ini ya 7 cm hasilnya, dan ini 6 cm hasilnya. Lalu F ke C itu 30 cm panjang mukanya, maka 30 tambah 7 itu sama dengan 37 cm. Nah, kita harus menyamakan seperti ini. Nah, ini dia, ini kurang sedikit saja. Oke, kita perbaiki sedikit.
Setelah mendapatkan garis penghubungnya, lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik C ke I. C ke I itu adalah garis pinggangnya. Nah, rumus C ke I selanjutnya rumus C ke I itu adalah 1/10 lingkar pinggang. Nah, lingkar pinggang yang kita gunakan di sini adalah 70 cm. Maka untuk mendapatkan C ke I itu sama dengan 1/10 lingkar pinggang dibagi 1/10 dari lingkar pinggang. Nah, jika lingkar pinggang 70, maka 70 dibagi 10 itu sama dengan 7 cm. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan menggasih jarak 3 cm. 3 cm ke sampingnya lagi itu adalah untuk titik kupnatnya nanti. Nah, ini kita kasih titik I, ini titik I, nah ini titik J. Selanjutnya adalah kita menentukan titik B ke B1 yaitu bahu ya, untuk menentukan jatuhnya bahu dari kerung leher. Nah, rumus B ke B1 itu adalah 1/10 lingkar badan dibagi 2. Nah, lingkar badannya tadi 80. Nah, 80 dibagi 10 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka titik B ke B1 itu sama dengan 4 cm. Ini dia B1. 4 cm ya, hasil dari lingkar badan dibagi 10 lalu dibagi 2. Lalu setelah itu kita tarik garis lurus seperti ini. Dari titik E kita tarik garis lurus ke B1 tadi. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan panjang bahu dari E ke E1. Panjang bahu yang kita gunakan atau lebar bahu yang kita gunakan adalah 10 cm. Maka dari titik E kita tarik ukuran sebanyak 10 cm sampai di sini. Nah, jangan lupa setelah kita menarik garis panjang bahunya tadi ya, atau E ke E1, maka ini kita jangan lupa dibagi 2 langsung menjadi 5. 10 bagi 5. Nah, ini disebut dengan titik E2. Nah, setelah mendapatkan titik ini tadi, kita menghubungkan garis dari titik I ke E2. Ini adalah garis untuk penghubung kupnat nanti. Ini ya. Nah, untuk mendapatkan titik I ke K ya, I ke K itu adalah tingginya kupnat. Nah, tinggi kupnat itu adalah 14. Maka dari titik I ke atas untuk mendapatkan titik A, titik K, kita mengukurnya sebanyak 14 cm. Seperti ini. Lalu kita menghubungkan ke titik J. Seperti ini. Nah, sesudah kita menemukan titik kupnatnya, kita ambil penggaris ini, siku. Kita buat seperti ini, lurus seperti ini di samping sini. Posisinya lurus, kita akan menarik garis tegak lurus untuk mendapatkan panjang sisinya atau tinggi sisi. Nah, kita garis seperti ini. Nah, dari sini ke atas kita akan menentukan berapa tinggi sisinya atau panjang sisi. Nah, panjang sisi yang kita gunakan di sini adalah contohnya 17 cm. Maka dari sini kita ukur ke atas sebanyak 17 cm. Seperti ini. Nah, di sini dia. Nah, setelah itu ini kita sebut dengan titik L. Setelah itu kita akan menentukan lebar muka. Nah, untuk dalam menentukan lebar muka kita harus menurunkan dari titik F ini ke bawah sebanyak 5 cm. Ini disebut dengan titik G untuk menghubungkan garis lebar muka. Lalu dari G ke samping itu kita ukur dulu. Kalau dari F ke G itu 5 cm, maka untuk menentukan titik G ke samping kita harus tarik garis tegak lurus dulu. 7 tambah 5 itu sama dengan 12. Kita tentukan dulu tingginya 12. Lalu ini kita tarik garis lurus ke samping supaya dia lurus.
Nah, sesudah itu kita akan menentukan lebar muka. Nah, Q ke H itu adalah lebar muka, setengah dari lebar muka. Nah, lebar muka yang kita gunakan di sini adalah 30 cm. Maka setengah dari 30 cm itu sama dengan 15 ya. Jadi di sini 15 sampai di sini dia disebut dengan titik H atau lebar muka. Nah, caranya selanjutnya adalah kita menghubungkan dari garis titik E1 ke H lalu ke L, yaitu disebut dengan lingkar karena lengan pada pola badan. Caranya seperti ini. Nah, ini penggaris tegak lurus kita tegakkan seperti ini. Lalu di sini kita memulai seperti ini. Inilah dia hasil untuk membuat pola dasar badan. Setelahnya kita hapus garis bantunya tadi untuk mempercantik penampilannya. Inilah dia pola dasar badan. Ini boleh kita tebelin untuk mempercantik ukurannya dan untuk mempercantik bentuk dari si pola dasar badan ini tadi. Seperti ini dia. Nah, ini adalah hasil jadi dari pembuatan pola dasar badan wanita dewasa. S1, ini E2, ini B, ini B1, ini titik E, ini F, ini G. Seperti itu. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, boleh dilihat nih. Ini adalah pola dasar badan wanita dewasa. Oke.